Aku Erlina Raini dan partner aku Nadia Dareva. Nah, di sini minggu ini kita bakal bahas IPO-nya PT apa, Nat? Bintang Samudra Line. Nah, iya. Jadi buat kalian yang pengen tahu nih tentang IPO-nya PT Bintang Samudra, kalian bisa tonton ini sampai habis. Oke, lanjut, Nat, kita share screen dulu. Teman-teman, di sini kita bakal bahas IPO-nya PT Bintang Samudra Mandiri Lines Tbk nih. Kebetulan kegiatan usahanya dari PT Bintang ini, dia itu bergerak di bidang angkatan laut dalam negeri untuk barang khusus. Next slide-nya. Nah, di sini ada entitas anaknya, yaitu ada BSMP. Tahun pendiriannya 2016, kegiatan usahanya itu ada perdagangan besar atas dasar balas jasa atau fee atau kontrak nih. Tahun penyertaannya 2020, status operasionalnya saat ini masih beroperasi sejak tahun 2021. Di sini kontribusi pendapatannya ada 0,8%. Lanjut. Nah, di sini ada informasi IPO-nya nih. Jadi mereka itu mempunyai jumlah saham di perusahaan itu sekitar 370 juta 45.000 atau sebesar 20% dengan nilai nominalnya Rp25 per lembar sahamnya. Terus yang kedua itu jumlah saham yang dicatatkannya sebesar 1.850.225.000 dengan harga penawaran sekitar Rp100 hingga Rp150 per lembar sahamnya. Nilai emisi perusahaan ini sih sebanyak 55.560.750.000 dengan masa penawaran umumnya itu 30 November 2021 sampai 10 Desember 2021. Sebentar lagi ya berarti ya. Terus tanggal pencatatan di B-nya ini tuh tanggal 14 Desember 2021. Lanjut, terus ada dananya ini 70% itu mereka digunain untuk modal kerja perseroannya kayak charter kapal, angkutan laut, jasa agensi. Terus yang sisa 15%-nya lagi itu sekitar 5 miliar akan disalurkan melalui skema pinjaman kepada anak perusahaannya yaitu Bintang Samudra Mandiri Persada buat modal kerja dalam menjalankan kegiatan usahanya. Lalu 15%-nya lagi mereka gunain untuk pembayaran sebagian utang bank. Nah, faktor risikonya ini bisa dijelasin sama Erdi. Oke, di sini ada beberapa faktor resikonya ya. Di sini ada risiko operasional, ada risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan perseroan ini. Terus juga ada risiko umum dan risiko bagi investor nih. Risiko bagi investor di sini risiko bagi investor yaitu risiko harga saham perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari, terus ada risiko likuiditas saham, ada juga risiko kemampuan perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari, terus juga ada risiko kepentingan pemegang saham pengembalian dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli saham yang ditawarkan. Nah, tentu aja sih setiap kita mau ngambil keputusan apapun pasti ada yang namanya resiko ya, Nat. Iya, betul. Next slide-nya itu ada struktur permodalan dan pemegang saham nih. Di sini modal dasarnya itu 5 triliun ini ya, 5 triliun 920.720.000 5 triliun 5 miliar ya, Nat? 5 miliar. 5 miliar, maaf. 5 miliar. Terus jumlah nilai nominalnya itu 148 miliar, terus juga
kita bisa lihat modalnya itu di store penuh oleh PT Gold 5 Investment Capital, terus ada Nengah Rama Gautama, terus juga ada Pramayari Hardiam Doktrianto, terus juga ada Arianti Pelitasari dan David Desana Ananwinowo. Nah, di sini jumlah modal yang ditempatkan dan di store itu ada 1 miliar ya, 1.480.180.000, terus juga saham dalam portable-nya itu ada 4.440.540.000. Terus juga kita bisa lihat ini paling besar itu prestasinya ada di PT Gold 5 Investment Capital nih. Terus next slide-nya, Nat. Nah, sekarang mau jelasin tentang struktur secara performanya nih. Di sini bisa kita lihat ya, ada bersamaan sama pencatatan saham yang berasal dari IPO-nya itu sebesar 370.045.000 saham biasa atas nama yang berasal dari portable atau sebesar 20% dari modal yang ditempatkan dan di store penuh dalam perseroan setelah IPO. Nah, maka perusahaan itu mencatat keseluruhan sahamnya atas nama sebesar 1.480.180.000. Nih yang ini sekitar 80%. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatat oleh perusahaan di BEI itu sebanyak 1.850.225.000 atau sekitar 100%. Nah, kita lihat selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke ikhtisar data keuangan penting. Nah, calon investor nih wajib buat nyimak bagaimana isi dari ikhtisar data keuangan penting ini nih. Ada laporan posisi keuangan, laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan arus kas, sama rasio-rasio keuangan penting. Nanti akan dijelaskan sama Erni. Aku di sini total aset perseroan untuk periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 sebesar 215 miliar ya. 215 miliar mengalami kenaikan nih sebesar 2,62% dari total aset perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2020 tahun lalu nih sebesar 209 miliar ya. Di sini hal yang dipicu itu disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan perseroan yang berimbas pada kenaikan modal kerja sebagai piutang usaha dan persediaan. Terus kita bisa lihat juga aset lancarnya. Di sini jumlah aset lancar perseroan untuk periode 4 bulan ya, di sini berakhir pada 30 April 2021 sebesar 11 miliar 732.876.278. Di sini mengalami kenaikan sebesar 181,71%. Di sini itu disebabkan oleh meningkatnya modal kerja termasuk kas yang merupakan uang muka dari pelanggan dan piutang usaha. Kita juga bisa lihat nih di sini ada aset tidak lancar ya, Nat. Di sini aset tidak lancarnya itu jumlah aset tidak lancarnya itu dari 4 bulan yang terakhir nih, dari Desember ke bulan April 2021, 30 April itu sebesar 203.519.245.000 rupiah. Di sini mengalami penurunan nih sebesar 1,01% dari jumlah aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Di sini disebabkan dia mengatakan bahwa perseroan melepas salah satu aset kapal non-produktif dan dananya digunakan untuk pembayaran sebagai pokok utang bank. Oke. Di sini kita juga bisa lihat, Nat, liabilitasnya ya. Kita bisa next slide, Nat. Ya. Oke, di sini kita bisa lihat liabilitasnya ya.
Di sini itu dia mengatakan liabilitasnya itu mengalami kenaikan sebesar 1,59% dari Desember ke April, 30 April kemarin nih. Di sini dia menyebutkan bahwa disebabkan oleh penambahan utang usaha perseroan untuk docking atas 4 unit kapal hingga April 2021. Oh, jadi dia menambah utang untuk docking atas 4 unit kapal. Oke. Berarti untuk ini ya, buat operasi juga ya. Terus kita bisa lihat liabilitas jangka pendeknya. Untuk jangka pendeknya di sini dia itu mengalami kenaikan juga nih utang jangka pendeknya sebesar 39,10%. Wow, cukup tinggi dari liabilitas jangka pendek untuk tahun berakhir dari 31 Desember ke 30 April dia mengalami kenaikan sebesar 39,10%. Di sini juga dia menyebutkan bahwa penambahan utang ini untuk docking atas 4 unit kapal hingga April 2021. Oke, berarti ada tagihan jangka pendek, tagihan jangka panjangnya. Terus kita bisa lihat nih, ekuitas ya. Ekuitas di sini kita bisa lihat ekuitasnya itu untuk yang terakhir itu 30 April 2021 itu sebesar 54.165 juta. Di sini mengalami kenaikan nih ekuitasnya sebesar 5,80% dari 30 Desember kemarin, 31 Desember 2020 kemarin. Di sini dia menyebutkan ini disebabkan oleh laba neto selama periode berjalan. Terus kita bisa lihat mana ya? Kita bisa lihat arus kas. Nah, arus kas dari aktivitas-aktivitas nih. Sebelumnya kita bisa lihat di sini total ekuitasnya itu dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan ya, Nat. Bisa dibilang mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan. Iya, betul. Mengalami kenaikan. Oke, next slide-nya, Nat. Nah, sekarang mau bahas laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lainnya. Di sini ada pendapatan usaha. Nah, pendapatan usaha perusahaannya itu untuk periode 30 April 2021 mengalami kenaikan ya sebesar 87,71% daripada tanggal 30 April 2020. Nah, mereka kenapa ada kenaikan itu disebabkan karena adanya penambahan kapasitas layanan angkut kapal melalui penyewaan kapal dari pihak lain. Lalu di sini ada beban pokok pendapatannya. Nah, beban pokok pendapatan perusahaan ini tuh untuk periode 30 April 2021 itu sebesar 14 miliar 209 juta 168.073 itu mengalami kenaikan sebesar 141,92% dari beban pokok pada tanggal 30 April 2020. Kenapa bisa mengalami kenaikan juga? Karena adanya penambahan beban sewa kapal dari pihak lain juga. Lalu kita lihat lagi di sini ada laba rugi tahun berjalannya. Laba neto perusahaan untuk periode 30 April 2021 ini sebesar 2 miliar 981 juta 802.405 rupiah. Ini mengalami kenaikan sebesar 920,61% daripada laba neto tanggal 30 April 2020. Penyebab kenaikannya itu karena laba penjualan aset tetap non produktif dan menurunnya beban bunga bank oleh karena adanya restrukturisasi hutang bank di bulan Mei 2020.
Lalu kita lihat lagi laba rugi komprehensif tahun berjalannya itu laba komprehensif perseroannya ini untuk periode 30 April 2021 sebesar 2.966.479.224 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 971,56% dari laba komprehensif tanggal 30 April 2020. Kenapa bisa naik nih? Karena laba penjualan aset tetap non produktifnya dan menurunnya beban-beban lain seperti beban bunga bank. Oleh karena itu, adanya restrukturisasi utang bank di bulan Mei 2020. Nah, selanjutnya akan dijelaskan sama Erni tentang laporan arus kasnya. Nah, iya nih baru nih arus kas, nih laporan arus kas. Di sini ada arus kas dari aktivitas operasi ya, Nat ya. Iya. Di sini kita bisa lihat kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi selama 4 bulan terakhir ini dari 31 Desember 2020 ke 30 April 2021 sebesar 6 miliar 61.165.000. Di sini mengalami penurunan sebesar 8,81%. Terus juga kita bisa lihat juga di sini dia mengatakan ini disebabkan oleh kenaikan beban penyewaan kapal dari pihak lain dan beban mobilisasi kapal ke Sulawesi untuk mengangkut biji nikel. Di sini ada aktivitas dari investasi nih. Kita bisa lihat nih dari 30 April 2021 nih dibandingkan dengan 31 Desember 2020, di sini dia mengalami kenaikan minat cukup tinggi sebesar 108,10%. Terus kita bisa lihat ini tuh disebabkan oleh hasil penjualan aset tetap non produktif. Oke. Oke. Jadi dia jual-jual barang aset tetapnya ya yang udah nggak berproduktif lagi. Cukup tinggi sih 108,10%. Terus di sini kita bisa lihat ada arus kas dari aktivitas pendanaan ya, Nat. Ya. Oke. Ada apa tuh? Kita bisa lihat di sini dari 30 April 2001-nya itu ada 4 miliar 38 jutaan. Di sini dibandingkan dengan 31 Desember 2020, dia mengalami penurunan nih sebesar 91,79%. Ini disebabkan oleh pembayaran pokok utang bank yang lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. Nah, gitu. Oke. Next slide, Nat. Oke, di sini ada rasio-rasio keuangannya. Bisa dilihat, yang pertama ada rasio profitabilitasnya nih. Itu margin laba bruto perusahaannya untuk periode 30 April 2021 itu sekitar 27,32%. Nah, penurunan margin laba bruto di periode 30 April 2001 ini itu disebabkan karena adanya pengoperasian kapal yang disewa dari pihak lain nih dengan margin yang lebih kecil dan mobilisasi kapal ke Sulawesi untuk mengangkut biji biji nikel. Lalu di sini rasio laba bruto terhadap jumlah asetnya nih. Bisa dilihat untuk periode 30 April 2021 itu sebesar 2,48%. Ini mengalami penurunan ya di periode ini karena pengoperasian kapal yang disewa dari pihak lain ini dengan margin lebih kecil dan mobilisasi kapal ke Sulawesi untuk mengangkut biji nikelnya. Lalu selanjutnya ada rasio laba bruto terhadap jumlah ekuitas.
Itu bisa dilihat untuk periode 30 April 2021-nya sebesar 9,86%. Dia mengalami penurunan di periode ini karena adanya pengoperasian kapal disewa dari pihak lain dengan margin yang lebih kecil dan mobilisasi kapal ke Sulawesi untuk mengangkut biji nikel. Jadi sama semua ya, dari penjualannya, jumlah asetnya, sama ekuitasnya. Lalu kita bisa lihat lagi margin laba neto perseroan nih. Untuk periode 30 April 2021-nya itu sebesar 15,25% untuk laba tahun berjalannya nih. Terutama kenaikan ini tuh disebabkan karena adanya laba penjualan aset tetap non produktif. Lalu kita lihat rasio laba neto terhadap jumlah ekuitasnya. Ini mengalami kenaikan ya sekitar 5,50% karena disebabkan oleh laba penjualan aset tetap non produktif. Lalu kita pindah ke likuiditas. Di likuiditas ratio-nya itu pada tanggal 30 April 2021 sebesar 9,56%. Nah, rasio kas ini mengalami kenaikan juga yang signifikan pada tanggal 30 April 2021 terutama itu disebabkan karena adanya meningkatnya kas yang merupakan uang muka dari pelanggan. Lalu kita lihat rasio lancarnya nih, karena rasionya itu mereka di tanggal 30 April 2021-nya itu sebesar 40,72%. Nah, mereka ini juga mengalami kenaikan juga nih karena meningkatnya modal kerja termasuk kas yang merupakan uang muka dari pelanggan, piutang usaha, dan persediaan. Lalu yang terakhir ada rasio solvabilitas nih. Nah, rasio jumlah liabilitasnya tuh terhadap ekuitasnya dulu yang pertama. Itu tanggal 30 April 2021 sebesar 2,97. Lalu ada rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset. Itu pada tanggal 30 April 2021 sekitar 0,75. Nah, oke Nat, makasih. Kita bisa baca-baca prospektusnya dari PT Bintang ya. PT Bintang. Ya, Bintang Samudra Lines. Nah, iya, kita juga, kita kan di sini sama-sama belajar ya. Jadi kalau kalian mau invest di Bintang, oke, nggak invest juga oke, ya kan? Di sini kita tidak mengiyakan, kita tidak mengtidakkan, ya kan, Nat? Balik ke keinginan masing-masing ya. Iya, benar masing-masing, jadi keputusan masing-masing. Karena gue yakin banget nih, investor zaman sekarang pasti lebih lebih tahu lah ya, gitu. Gampang juga nyari informasinya, lebih tahu pantas kan ini dibeli atau enggak, ya kan, nggak sih, Nat? Oke, kayaknya udah cukup ya, sampai sini aja video kita. Udah udah malam juga nih, Nat. Don't forget to like ya. Don't forget like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih teman-teman.